Ya, Bapak Ibu, yang diperlukan dalam memahami sebuah materi kuliah itu bukan hanya sebatas kumaha carana beres tugas, bukan. Tapi saya pengen tugas Bapak Ibu itu ada makna untuk apa yang Bapak Ibu lakukan dalam konsep Bapak Ibu sebagai guru, kepala sekolah, atau yang lainnya. Maksud saya begini, contoh ya, kita lihat share screen lagi. Untuk materi yang pertama nih, contoh. Ini kan judul besarnya teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Di sini di apa sebutnya bahan kajiannya teori perkembangan kognitif Piaget, konsep tahap perkembangan dan penerapan. Kalau hanya melihat judul ini saja, ini bisa dipastikan Bapak Ibu bikin artikelnya atau tugas dalam bentuk artikelnya pasti hanya konsep-konsep tentang kognitif Piaget wungkul. Nah, itu tidak saya harapkan. Tapi yang saya harapkan adalah mulai mencoba untuk menerapkan bagaimana cara-cara menyusun artikel ilmiah yang sesuai dengan materi yang terdapat di dalam channel YouTube-nya Ensiklopedia Ahmad Fauzi, yang dia membuat sebuah artikel itu dengan adanya sesuatu yang yang aplikatif ya, aplikatif. Saya ingin memberikan contoh begini, Pak. Contoh ya, nih. Tadi kan judulnya apa? Tentang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Nah, bisa nggak kira-kira Bapak Ibu membuat artikel itu yang kira-kira aplikatif tentang perkembangan kognitif Jean Piaget? Caranya gimana? Caranya gini, Pak. Anda itu silahkan untuk melihat di dalam Google Scholar dulu. Di Google Scholar dulu ya. Google Scholar. Scholar.google.com. Nanti keluar ini. Tulis oleh Bapak Ibu implementasi atau penerapan boleh. Penerapan konsep apa ini? Perkembangan teori kognitif. Oke. Perkembangan kognitif Jean Piaget. Jean Piaget. Coba kita lihat. Nah, ini Pak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengajar pelajaran apapun, sebetulnya teori perkembangan Jean Piaget ini bisa Bapak Ibu terapkan untuk mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, maksud saya pengen nanti hasil artikel Bapak Ibu itu adalah artikel yang menyangkut tugas Bapak Ibu sendiri sebagai apa. Jadi supaya Anda mengerjakan tugasnya itu tugas yang tidak jauh dari kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Ini contoh nih, contoh. Implementasi teori perkembangan kognitif Jean Piaget dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar sudah ditentukan atau sudah dikhususkan di pelajaran matematika. Nah, kalau Bapak ada kan si Ibu kan ada yang ngajarnya di TK ya, nih di TK. Coba kira-kira cari Ibu. Ada nggak sih ya artikel yang bicara tentang perkembangan kognitif Jean Piaget implementasinya di TK contohnya. Nah, nanti kita pelajari itu sambil Bapak Ibu nanti itu meneliti di tempat Bapak Ibu sendiri. Gitu loh. Dengan menerapkan konsep ini gitu. Kira-kira paham tuh, Pak? Maksud omongan saya. Kalau kepala sekolah Pak gimana? Nah, kalau kepala sekolah gimana? Kalau kepala sekolah, coba kita lihat. Kira-kira ada nggak? Kan ini bukan pembelajaran ya. Sebenarnya bukan pembelajaran. Berarti kalau saya sarankan kalau pembelajaran sih, karena ini psikologi pendidikan bukan psikologi tentang kepemimpinan, berarti Bapak Ibu perlu mengetahui tentang bagaimana tingkat kesulitan. Contoh, belajar siswa tapi dipecahkan dengan teori perkembangan Jean Piaget, contohnya begitu. Intinya begini deh, kalaupun Bapak Ibu kepala sekolah, saya harapkan mungkin dalam ranah ini perlu juga memahami tentang apa yang dirasakan oleh guru pada saat dia mengajar. Karena kan salah satu dari tugas kepala sekolah itu sebagai tolong betul-betul ya
Berapa? Ketika kita melakukan kajian terhadap materi, ya tentu disesuaikan sajalah. Gitu. Cuma kalau misalkan kebetulan ibu kepala sekolah, ya, saya sarankan sih lebih baik bagaimana belajar untuk memecahkan persoalan-persoalan pembelajaran dalam versi kepala sekolah untuk bagaimana guru itu bisa berinteraksi dengan siswanya dengan sebaik-baiknya. Saya pikir tidak ada salahnya guru sebagai supervisor tahu tentang apa yang harus dilakukan. Ya. Nanti kalau misalkan mendapat kesulitan, nanti tinggal konsultasi aja lah. Ya. Nah, prinsipnya adalah bagaimana mengimplementasikan apa yang menjadi apapun itu untuk dijadikan sebagai judul Anda dalam artikel Anda. Saya berikan contoh lagi. Ini kan baru Jean Piaget ya, penerapan konsep Jean Piaget, perkembangan kognitif Jean Piaget. Ini contoh judulnya kan banyak, Pak. Anda tidak harus ngambil semua, tapi maksud saya, cobalah bikin artikel yang ada tentang konsep judul ini, tapi diterapkan dalam aktivitas Bapak Ibu sehari-hari dalam pembelajaran. Tuh, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Implementasi teori perkembangan kognitif Jean Piaget di TK Nafilah Malang. Ini Pak, ini tesis atau skripsi lah. Panjang banget pasti. Nah maksud saya ketika bicara tentang implementasinya, itu disesuaikan dengan Bapak Ibu. Jadi gini, Bapak dan Ibu melakukan riset di tempat masing-masing berdasarkan apa yang dikaji di dalam setiap tema yang ada di dalam psikologi ini. Contoh nih, kalau misalkan kebetulan kebagian kelompok 1, berarti temanya tentang ini aja gitu. Kalau kelompok 2, berarti tentang ini. Kelompok 3, berarti tentang ini gitu loh. Kan tidak harus semuanya dikerjakan. Jadi nanti tiap orang harus membuat artikel yang akan disajikan nanti pada pertemuan berikutnya untuk siap-siap membahas tentang aplikasi dari teori ini dalam kehidupan Bapak Ibu sebagai seorang guru. Jadi kira Bapak Ibu ngayakin riset di tempat masing-masing dengan menggunakan bahan-bahan ini gitu. Contoh nih kelompok berapa ya? Kelompok 6. Menguasai teori humanistik dan dapat menerapkan dalam pembelajaran. Bagaimana caranya? Kita lihat, masuk ke sini, Google Scholar dulu, sebelum nanti ngambil di Publish or Perish ataupun First Viewer ya. Tinggal di gini aja Pak. Teori penerapan konsep belajar humanistik. Ini contoh begini. Nah, tuh, Bu, bisa dilihat tuh. Di sini sudah ada judul-judulnya. Nah, tugas Anda bukan untuk apa-ngapain, tapi kira-kira diaplikasikannya seperti apa. Seperti ini contoh nih. Implementasi teori belajar humanisme dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam. Tuh, sudah mengarah pada temuan, tapi sekali lagi harus di tempat Bapak Ibu sendiri, di tempat kerja Bapak Ibu. Jangan di tempat orang lain. Atau kalau mau di tempat orang lain bolehlah. Kalau misalkan di tempat Bapak Ibu tidak bisa ya, tapi bisanya di tempat orang lain bisa. Karena ini nanti akan kita, kalau Bapak Ibu menuliskannya dalam bentuk artikel jurnal yang seperti disampaikan oleh Ahmad Fauzi dengan menggunakan apa sebutnya tuh menggunakan template Aimrad gitu, abstrak, kemudian introduction, method, discuss and result discussion gitu, kemudian ada kesimpulan. Nah, berarti semuanya harus dilakukan dengan seperti itu. Gitu, Bu. Begitu, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum ada pertanyaan. Silakan. Ada? Ya, ada, Pak. Mana? Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana, Pak? Ini, Pak, saya kan kebetulan mengajar ekonomi. Jadi mungkin judul tentang bentar dulu. Pembagian kelompoknya sudah atau belum? Pembagian kelompok yang biasa
diterapkan di kelas masing-masing, Pak. Jadi udah di awal udah dibagi-bagi kelompok khusus untuk ekonomi itu gitu. Jadi nggak diganti-ganti gitu. Untuk ekonomi. Ya, jadi udah dibagi kelompoknya gitu. Oh, 10 kelompok ya. Ya, Oke. Terus eh, untuk penerapan kognitif Gen PC ya, Gen PC ini ya, Gen PC ini apakah harus diteliti dengan metode yang lain selain metode yang ada gitu. emang metode apa aja, Pak? Metode misalkan metode wawancara atau metode apa gitu. Nah, itu maksud saya, itu mah sudah pasti, Pak. Sudah Ya, pasti. Jadi maksudnya gini, kalau Anda melakukannya dengan kualitatif, ya, kualitatif itu berarti kan alat pengumpul datanya 3, Pak. Ini selain digital method. 1 adalah wawancara, 2 observasi, 3 studi dokumentasi. Nah, jadi kalau penelitiannya kualitatif, Anda harus menggunakan 3 buah alat pengumpul data ini, Pak. 1 wawancara, 2 observasi, 3 studi dokumentasi. Gitu. Sudah pasti itu, mah. Di samping, ini yang paling penting juga adalah coba Anda baca dalam video-videonya Ahmad Fauzi itu, dia bicara tentang bagaimana melakukan penyusunan latar belakang, penggunaan tabel literatur review, penggunaan Mendeley, itu harus sudah diaplikasikan dalam penulisan artikel ini, Pak. Gitu. Makanya harus kumpul dulu datanya. Gitu. Ya. Jadi datanya sederhana aja, nggak usah repot-repot. Cara yang paling mudah saya bilang tadi, coba Anda lihat tulisan artikel orang lain yang sudah ada. Oh, polana siga kieu geningan. Itu aja di Kopas ATM, Pak. Amati, tiru, modifikasi, selesai. Tapi data yang dipakai adalah data di tempat Anda melakukan penelitian. Hasilnya pun adalah hasil di tempat Anda penelitian. Lain kieu aya yeuh artikel alus diganti we tempatna wungkul. Contohnya diganti ngaranna hungkul. Jadi we urang. Nah, itu yang nggak boleh, Pak. Jadi yang bisa kita lakukan dengan artikel yang sudah ada orang lain sudah buat adalah lihat polanya, gitu, Pak. Lihat polanya, oh siga kieu geningan, oh nulisnya siga kieu, dengan melihat contoh yang ada dalam video yang disampaikan oleh si Ahmad Fauzi itu, gitu, Pak. Jadi kata kuncinya sebetulnya ATM lah. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi itu aja. Jangan dibuat repot, Pak. Yang penting datanya adalah data tempat Bapak tempat. Contoh, pelajarannya ekonomi, ya. Kelasnya kelas berapa yang dipelajari, yang ditelaah? Oh, kelas 12 atau kelas 11 IPS 1 contohnya. Oke, problemnya apa? Nah, kemudian penggunaan teori itu dilakukan dalam rangka memberikan solusi, gitu, Pak. Jadi sebenarnya ini mohon yang bocor dimatikan ini. Matikan. Jadi prinsipnya, Pak, aktivitas Bapak dalam menulis artikel ini adalah bagaimana memindahkan kenyataan di lapangan Anda dengan menggunakan tema-tema dalam psikologi pendidikan ini sambil melihat dengan apa yang sudah dilakukan orang lain, gitu maksudnya. Ini saya berikan ilustrasi ya, ini ilustrasi aja. Tadi kan saya sudah perlihatkan kepada Anda tentang ini nih. Coba lihat. Implementasi teori belajar humanisme dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam. Ini kan baru satu, Pak, tentang PAI. Contoh ya, siapa? Adi Rohman. Ini ngajar PAI di SMK. Gitu. Kira-kira lamun kabagian judul nate tentang ini nih. Tentang apalah tadi. Ini nih, menguasai teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Ini kan berarti dibagi dua nih. Sementara di dalam penjelasan ini adalah teori-teori belajar dari pendekatan kognitif, Jean Piaget, dan pengolahan informasi dan teori belajar pendekatan konstruktivisme.
Ini kalau kemudian kita mau alihkan dalam pembelajaran kita, kira-kira kumaha? Kieu Pak, penerapan teori belajar konstruktivisme mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam lah. Ini walaupun sebenarnya terlalu panjang ya. Coba lihat Pak. Implementasi teori belajar konstruktivistik Jeremy Brunner. Ini mah Brunner Pak, ya, bukan Jean Piaget. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP negeri. Coba dibaca dulu, oh polana kieu dengan seperti ini. Tapi ada juga yang lain nih. Implementasi model pembelajaran konstruktivistik dalam pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDN. Oh, iya mah di SD nih. Tapi saya pastikan artikel-artikel yang ada nada-nada konstruktivisme, PAI dan lain-lain itu di-download sebagai nanti bisa dijadikan sebagai apa ya? Bentuknya penelitian terdahulu atau bisa dijadikan sebagai kutipan nanti dalam penulisan artikel jurnal. Ya. Ini saya berikan contoh nih, kalau misalkan ada yang belum paham apa yang sudah dilakukan Ahmad Fauzi, saya saya akan buka artikel yang dibuat oleh Ahmad Fauzi sendiri nih. Saya kalau Bapak Ibu belum punya, nanti saya kirimkan contoh-contoh artikelnya ya. Dia membuat seperti apa polanya. Saya hanya bicara pola deh ya. Karena yang paling mudah itu tiru, amati, amati, tiru, modifikasi. Demikian. Nih. Bentar. Kita lihat juga yang lain. Oh, ini ada apa nih? Restore. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia, ya. Iya lama ya muka ampun. Nah ini Pak, ini saya perlihatkan contohnya ya. Ini contohnya nih. Ini contoh aja. Judulnya interaksi tingkat kelas dan berpendidikan orang tua sebagai faktor pencapaian hasil belajar. Nanti kita akan coba belajar bagaimana cara menyusun judul yang tepat ya. Tapi kan judul-judul yang tadi di dalam ini juga sudah bagus nih, penerapan bla 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 bla. Tinggal kumaha konsep nerapkeun sebetulnya gitu ya. Seperti ini Pak. Ketika membuat ini nih. Tuh, pendahuluan. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Kalimat ini itu bisa di apa sebutnya tuh kalau Anda baca videonya Ahmad Fauzi ketika membuat pendahuluan kemudian mengutip dalam Mendeley, ini dia kutip dari ini 1 2 3 4. Ada 4 kutipan. Jadi ini enggak sembarangan ujug-ujug nulis kieu, Pak. Itu ada prosesnya. Yang prosesnya itu diperlihatkan seperti kemarin dalam penulisan apa? Karya ilmiah mengisi tabel literatur review. Kalau Bapak Ibu yang belum ngeh bahwa itu ada di sini, nih saya perlihatkan link YouTube-nya ya. Nih. Bentar. Nah, lihat masuk ke penulisan dan publikasi. Bapak Ibu silakan masuk ke yang ini nih. Assalam. Yang mana sih?
Nah ini nih, menata referensi untuk dimasukkan ke dalam tabel literatur review. Di sini ada mengisi tabel literatur review saat menyusun naskah. Nah yang ini nih, ya. Lalu masuk ke sini, mengembangkan kerangka penulisan menjadi naskah. Coba Anda pelajari ini nanti pada saat penuliskan. Wah nanti luar biasa hasilnya Pak. Dan itu pasti akan berbeda dengan apa yang sudah ditulis oleh Ahmad Fauzi sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah belajar dari Anda mengamati, Anda meniru, mengamati, ya modifikasi selesai. Jadi jangan sampai kesulitan dalam memahami perkuliahan ini, Pak. Jadi jangan Anda pikirkan, tapi tidak dieksekusi, itu yang persoalannya. Ya. Oke, ini yang masih offline ini kenapa ini off kamera nih? Ada di toilet apa di mana ini? Coba nyalakan videonya Pak, ya biar saya tahu Anda sedang ngapain gitu. Jangan-jangan lagi tidur Pak. Aduh, kalau lagi tidur nanti saya jadi penina bobo mahasiswa loh. Ya, ini siapa nih Bu? Ini baru ada 15. 3 lagi kemana ini Pak? Cucu, Bu Sulis, siapa lagi nih? Oke deh. Oke Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan karena belum paham atau ingin mendapatkan penjelasan yang lain. Silakan. Siapa Ya, gimana? mengenai tentang pengaplikasian sesuai dengan tema, itu kan penelitian. Itu yang ditelitinya objeknya anak atau sama gurunya, Pak? Ya, kalau misalkan sebetulnya itu tergantung Andanya. Kalau misalkan dua-duanya diteliti, teliti saja. Tapi sekali lagi, yang paling mudah adalah perhatikan dulu contoh dari teori dari penulisan artikel-artikel yang sudah ada. Coba dilihat, kira-kira nu dibahasnya guru apa siswa? Apa siswa hukul, apa guru hukul? Ah gitu. Jadi diserahkan kepada masing-masing si mahasiswanya. Itu. Jadi jangan gini, aduh saya jadi bingung, kira-kira saya kudu neliti gurunya atau siswana aja. Bari teu digawean, nah eta masalah nama. Mau pilih salah satu silakan, pilih salah dua silakan. Nu penting aya. Nu pastinya hiji, harus dilihat contoh yang ada dulu apa. Dan jangan lupa artikel yang Anda harus kutip tidak hanya dari yang berbahasa Indonesia, tapi juga dari yang berbahasa asing. Maka saran saya nih, share screen lagi. Contoh ya. Pakai Science Direct. ScienceDirect.com. Nih, Anda tuh sendiri keywordnya apa? Contoh keywordnya adalah konstruktivism, atau kalau tidak konstruktivism apa ya? Ini Pak, buku-buku di sini tuh banyak banget tuh. Anda silakan, nanti saya kirim deh ininya ya. Filenya saya kirim nanti untuk artikel-artikelnya Ahmad Fauzi ya. Biar nggak susah. Di sini contohnya Pavlov. Ivan Pavlov atau Skinner boleh lah nanti. Kan kita bicara psikologi berarti bicara tentang yang beginian, Pak. Tuh. Pavlov's teori tentang apa Pavlov ya? Barusan teh ini nih, person centered druggers. Tuh, Pak. Yang Anda baca
kalau lihat ini hanya abstraknya saja. Ya. Nanti ambil yang dikutipnya, yang dikutip dari abstraknya saja. Ya. Jadi jangan dibaca semua Pak artikel, mah capek. Ya. Tapi bacalah abstraknya saja. Lalu diambil nanti dari abstraknya. Contoh nih. Ini kan judul besarnya Person-Centered Approach in English Language Teaching at University. Coba lihat, Pak. Di sini untuk kelompok 6, teori belajar Person-Centered Rogers, pengertian, prinsip, bentuk, dan lain-lain. Tapi kan mau ditarik dalam penelitian keseharian. Coba kita lihat ini. Tuh. Nah, kalau misalkan Anda ingin yang berbahasa Indonesianya dulu, baca aja yang berbahasa Indonesia. Apa bahasa Indonesianya tadi? Penerapan konsep belajar, atau enggak pakai belajar, enggak pakai konsep, person-centered Rogers, mata pelajaran PAI. Ini contoh aja, Pak. Contoh aja. Coba kita lihat, ada nggak? Tuh, Pak. Implementasi teori belajar humanistik Carl R. Rogers pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Implementasinya, Pak. Di sini ada teori belajar humanistik Abraham Maslow dan Carl Rogers serta implikasinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi, apa saja yang Anda dapatkan dari konsep dari 10 materi itu dibuatkan implementasinya dan penerapannya. Gitu. Anda mau akidah akhlak, fikih, Quran hadis, tidak hanya PAI. Atau Anda pelajarannya, contoh Pak, saya pelajarannya ekonomi. Ya coba terapkan dalam ekonomi. Itu. Ya, nanti juga bakal ketemu di mana materi yang susah dan tidak cocok dengan teori pembelajaran ini dengan yang lainnya gitu Pak. Nah, maksud saya kalau Anda nanti bisa mengerjakan ini, nanti kita akan perbaiki artikelnya. Nanti dengan saya kita akan publishkan artikel Anda ke Sinta 4, ke Sinta 3 atau gimana-gimana, nanti gampang lah. Yang penting nanti kita arahkan dulu ini revisinya ini revisinya ini revisinya ini. Jadi nanti Anda penulis 1, saya boleh jadi penulis 2. Untuk saya arahkan bagaimana penulisannya supaya rapi, Pak. Supaya Anda ada output. Dengan catatan tadi, ikuti apa yang diterapkan oleh Ahmad Fauzi dari gaya selingkungnya, cara penulisannya, dan lain-lainnya. Jadi kumpulkan bahan dulu, lalu tulis. Kumpulkan bahan dulu, lalu tulis. Gitu. Kumaha ngahulang wae, ada yang mau bingung? Silakan mau nanya. Assalamualaikum. Salam. Siapa ini? Ini Dede Pak. Oke, gimana Pak Dede? Mau menanyakan tadi kan semua teori yang ada di situ relevan untuk semua pelajaran ya. Bukan, artinya bagaimana menerapkan teori ini, Penerapannya. implementasinya seperti apa gitu maksudnya Pak. Sampai Terus, nanti ditemukan apakah ada efek positif, efek negatif, dampaknya seperti apa, apakah cocok atau tidak. Nah itu Pak maksudnya. Tapi nah, di catatan harus dipelajari dulu teorinya, baru nanti diterapkan gitu Pak. Jadi kalau saya tanyakan biasanya treatmentnya atau biasanya kesulitannya ada di mana, belum bisa diberitahu ya berarti ya? Kan nanti itu dilaksanakan, kan Anda melakukan penelitian Pak, Anda riset. Ya. Jadi nggak, umumnya gitu Pak. Umumnya gimana maksudnya? Kendalanya bisa di poin mana gitu yang suka terjadi gitu? Ya itu mah tergantung dari Bapak melakukan penelitiannya. Contohnya gini, contoh. Pada saat Anda wawancara, Bu, pernah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran ini belum? Oh belum, coba Bu terapin. Itu maksud saya Pak. Jadi kita bisa saja mengeksperimenkan pola pembelajaran menggunakan kognitif atau konstruktivisme atau behaviorism atau teori Bandura atau apapun dalam pembelajaran itu supaya nanti terlihat apakah dengan pendekatan humanisme, contoh, untuk mata pelajaran ini cocok atau tidak. Makanya saya pengen begini, sebelum Anda menerapkan model pembelajaran apapun bentuknya, itu Anda telaah dulu kontennya, telaah dulu materinya.
sambil melihat kira-kira sudah ada belum yang melakukan penelitian tentang implementasi pendekatan ini dalam pembelajaran apa gitu. Supaya nanti Anda juga baca. Ternyata di pelajaran ekonomi mah ini tidak cocok karena begini. Tapi di penelitian orang lain ada ini cocok karena begini. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam pendahuluan Anda ke dalam artikel di bagian pendahuluan. Contohnya begitu, Pak. Sekarang saya pertanyaannya begini ke Pak Dede. Pak Dede sudah sudah nonton YouTube-nya Ahmad Fauzi, sudah hatam belum? Belum Pak, baru step berapa ya? Baru Harus- step. Harus satu-satu, Pak. Terus belajar. Saya punya keyakinan satu, Pak. Yang membuat kita tidak bisa itu adalah karena kita rada males aja, Pak, untuk belajar. Gitu aja sih sebenarnya, Ya, Pak. betul Pak. Coba lah mau dikiakan mah. Yuk, Pak, kita bisa nggak untuk baca-baca sedikit-sedikit? Bisa lah pasti. Bisa, Pak. Bisa. Pokoknya gini, Pak. Pelajaran psikologi pendidikan itu harus menjadi solusi terhadap yang menjadi kendala Anda di lapangan. Jangan belajar psikologi pendidikan itu hanya sebatas teori, tapi tidak aplikatif untuk Anda. Ngapain sebenarnya? Dari belajar psikologi membuat mereka yang dulu S1-nya PA pasti sudah pernah belajar. Yang saya harapkan adalah mata kuliah ini berdampak pada peningkatan kapasitas Bapak Ibu. Sudahlah melakukan penelitian, baca teorinya, terus bikin artikelnya, apa nggak hebat itu, Pak. Jadi begitu, Pak. Itu Pak Dede. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Ulah ayeuna dananya tapi nanti malah jadi jadi ramai gitu. Nah, sekarang silakan diramaikan pertanyaan-pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum Pak, mau Salam. bertanya. Boleh. Harus di sekolah yang kita ngajar atau bisa di yang lain? Boleh bebas, Bu. Bebas. Bebas. Saya nggak Ya. bakal maksain harus di mana deh. Ya. Nanti kalau di tempat sendiri ternyata nggak cocok, jadi repot, jadi nggak jadi penelitian. Bebas lah, terserah. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Yang penting satu hal, coba lihat best practice orang lain. Artinya pengalaman orang lain menulis. Itu dulu yang paling penting. Ya, supaya nanti Anda tidak terjebak dengan saya kudu nulisnya kumaha sih, Pak. Itu klasik lah itu. Ya. Oke. Ada lagi, Pak? Bu. Pak Nusi, gimana Pak Nusi? Siapa ini? Bu siapa ini? Oh, Sama Bu Sulis, silakan Bu Sulis. Ayo. Bu Sulis suaranya keluar nggak? Pakai headset Bu, bagusnya Bu. Cuma 10.000. Assalamualaikum Pak. Salam. Yuk, silakan Bu. Ya, ini kan untuk Weti ya? capaian pembelajaran yang ketiga itu yang memahami karakteristik perkembangan anak dan remaja itu kan yang bahan kajian atau materi pembelajarannya itu kan ada perkembangan anak usia prasekolah, usia sekolah dasar dan usia sekolah menengah. Terus kalau saya ngajarnya di MA berarti cuma diambilnya satu aja yang usia sekolah menengah aja. Betul. Pilih aja. Iya Pak. Iya. Itu aja, nggak usah semuanya, bukan tempat Ibu ke dasar. Iya. Sambil nanti dicek apakah sudah ada belum yang melakukan penelitian yang serupa gitu. Yang kira-kira relevan kan gitu aja. Ya. Iya, Pak. Oke. Ada yang lain? Sudah?
Ya Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Saya jadi ini Pak. Salam. Silakan Pak. Ini Pak, jadi mohon maaf sebelumnya Pak, karena basic saya itu barangkali beda Pak dengan teman-teman Pak. Oke. Jadi kalau teman Basic Pak Jailani apa? Ya kalau mereka itu Pak kan guru-guru yang memang sudah di formal gitu Pak, ya sedikit curhat lah. Ya. Saya itu adalah ya berasal bukan dari ini Pak, guru Pak, tapi pemikir barangkali Pak. Ya apa maksudnya? Jadi sedikit banyak Pak terhadap metode ini psikologi pendidikan atau metode itu sedikit banyak masih ini Pak masih kurang ya. Tapi maksudnya ya insya Allah nanti maksudnya mohon bimbingannya selalu gitu Pak. Jika misalnya Sekarang, apa yang saya lakukan nanti kurang ini Pak, kurang sempurna gitu. Oke, Pak Jailani itu backgroundnya S1-nya apa? Saya di ini Pak di apa namanya ESOS Pak. ESOS ya. ESOS-nya apa Pak? Komunikasi ya. Di komunikasi saya Pak. Komunikasi. Di dakwah Pak. Dakwah. Itu jauh lebih bisa lagi Pak. Bisa nggak nerapinnya dalam contoh pengajian ibu-ibu Pak? Kalau memang Anda nggak bisa di pendidikan sekolah, kenapa tidak di situ? Pak Jailani kebagian kelompok berapa? Kelompok 10 Pak. Kelompok 10. Di kesulitan belajar itu Pak. Ini nih, memahami konsep dasar tentang kesulitan belajar, pengertian gejala efek sosiologis. Oke, sekarang pertanyaan saya, Pak Jailani itu kerjanya di mana? Di salah satu ini Pak, apa namanya pesantren Pak, tapi khusus di kaderisasi Pak. Ya sama juga Pak. Di pesantren belajar nggak mereka? Santrinya belajar nggak? Iya Pak, tapi saya ini kan ini Pak, tidak apa namanya, maksudnya tidak formal, saya hanya membersamai saja Pak. Ya mau membersamai, mau jadi guru, mau jadi pendamping. Hakikatnya kan tugas kita adalah, jadi gini Pak, tugas ini adalah ingin menerapkan, Anda melakukan wawancara, Anda melakukan observasi, menuliskan hasil observasi itu, atau Anda melakukan studi dokumentasi, mencatat hal-hal penting yang terkait dengan tema tadi. Jadi kalau misalkan Pak Jailani itu temanya tadi tentang kelompok 10 ya, konsep dasar tentang kesulitan belajar. Di sini dapat mengungkapkan dan menjelaskan konsep dasar tentang kesulitan belajar, pengertian gejala efek sosiopsikologis dan yang ditimbulkannya. Sekarang kita lihat Pak, ini yang paling mudah adalah coba kita lihat kesulitan belajar santri pondok pesantren. Ini contoh nih, contoh. Nih. Coba dilihat Pak. Google Scholar memberitahu ada orang yang sudah melakukan penelitian tentang analisis kesulitan belajar bahasa Arab pada santri Nurul Huda Kartasura. Sekarang coba Bapak cek di tempat Bapak hari ini mendampingi santri. Mereka itu coba tanya satu-satu lah. Ketika belajar, pelajaran apa yang sulit? Kenapa sulit pelajarannya? Apakah karena gurunya yang jutek lah atau apa? Kumpulkan itu pertanyaan, kumpulkan jawaban-jawabannya. Kalau Anda mau kuantitatif, itu dijadikan bagian dari cara perhitungan. Berapa persen yang menjawab ini, berapa persen yang menjawab ini, berapa orang yang menjawab ini, berapa orang menjawab ini. Itu bisa jadi data, Pak. Ya, jadi data. Nih, ada lagi contoh nih. Tapi kalau yang ini kualitatif, Pak. Strategi guru fikih mawaris dalam menanggulangi kesulitan belajar santri di pondok pesantren bla bla bla. Bapak sebetulnya bisa saja begini melakukan, ini contoh ya. Contoh, ini yang sepengetahuan saya. Kalau di pesantren seperti yang tadi Bapak sebut, itu kan ada ustadznya, Pak. Pertanyaan saya, ustadznya itu ketika mengajar, dia mengevaluasi nggak hasil dia mengajarnya itu dipahami atau tidak oleh santrinya atau oleh peserta didiknya. Kemudian, coba ditanya, seberapa persen dari yang hadir itu yang paham? Nah, bagaimana caranya untuk itu bisa tahu? Kita lakukan tes, Pak. Tesnya dengan cara post-test dan pre-test. Pernah dengar kan cerita post-test pre-test, Pak? Jailani? Belum, Pak. Nah, jadi kalau pre-test itu adalah tes awal sebelum materi disampaikan. Biasanya pilihan ganda.
pilihan ganda 10 soal. Ya. Berikan kepada mereka yang itu sebetulnya materi yang akan kita sampaikan. Gitu. Jadi nanti ketahuan, kalau pretestnya contoh nilainya dapat 5, pas post-testnya dapat 10, berarti ada kenaikan dari sebelum belajar dan setelah belajar. Gitu. Itu kan untuk mengetahui ketercapaian mereka. Nah, kita akan tahu tingkat kesulitan itu ketika jumlah orang dengan nilai yang rendah lebih banyak daripada jumlah orang yang nilai sedikit, yang bagusnya. Kan ketahuan, Pak. Oh, berarti tingkat penguasaan mereka terhadap materi ini rendah. Gitu. Itu baru bersifat kognitif. Kalau bersifatnya afektif, gimana? Kalau bersifat afektif, itu kaitan dengan apakah ada yang berubah sikap dia sebelum dan setelah dia melakukan kegiatan pembelajaran. Gitu. Kalau misalkan terkait keterampilan, contoh, dulu sebelum belajar dia tidak paham bagaimana keterampilan ngomong yang benar, ngomong yang rapi, ngomong yang terstruktur, ngomong yang jelas. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, itu ternyata ngomongnya sudah tertata, sudah baik. Dan itu ada instrumennya, Pak. Nah, Bapak silahkan dicek di dalam internet banyak tentang instrumen pengukuran psikomotor, pengukuran instrumen rubrik untuk mengukur sikap, rubrik untuk mengukur keterampilan. Itu ada, Pak. Yang begitu-begitu itu bisa mengukur. Jadi yang disebut, jangan bicara, ada saya mah Pak background-nya bukan Bapak tinggal di pesantren aja lembaga pendidikan, gimana ceritanya? Benar nggak? Nah, itu kan mereka belajar, pasti punya tingkat kesulitan belajar. Ada yang mungkin dia bingung, saya mau ngajar saya tuh barusan tuh dengar, tapi kok kenapa lupa? Nah, tingkat itu kan bisa dipelajari, Pak. Jadi kita itu sedang menelaah apa yang terjadi pada siswa atau siapapun yang ada di depan kita. Gitu. Bisa dipahami nggak gambaran apa yang tadi saya bicarakan, Pak? Siap. Intinya gini, jangan khawatir Google Scholar akan memberikan jawaban-jawaban itu, Pak. Ini contoh nih saya. Mantap. Paling tidak ini jadi pelajaran baru gitu, sesuatu yang akan mengantarkan Anda pada sesuatu yang, oh iya ya ini saya nggak kepikiran bahwa ini bisa diteliti. Karena memang mungkin awalnya kita tidak pernah tersentuh mau meneliti. Dianggapnya sesuatu itu biasa-biasa aja. Mereka nggak bisa, bodoh kali, malas kali. Tapi itu bisa di-riset, Pak, di-riset. Kalau di-riset nanti hasilnya bakal lain. Makanya saya bilang nih, jangan-jangan yang salah bukan siswanya, tapi ustadznya yang ngajarnya monoton contohnya. Atau pembelajarannya biasa-biasa, nggak greget, nggak bikin siswanya tertantang untuk mau bertanya, nggak tertantang untuk memberikan sesuatu yang mencerahkan otaknya. Kan bisa jadi, Pak. Gitu. Ini contoh nih. Analisis kesulitan siswa dalam belajar pemecahan masalah pada mata pelajaran IPS. Ini kalau misalkan Pak tentang mata pelajarannya bagian ini kan bisa diganti sama pelajaran ekonomi, Pak. Kan pelajaran ekonomi juga ngeri-ngeri sedap itu. Loba teu bisana budak teu daripada bisanya, Pak. Benar tuh? Terus bagaimana problematika pembelajaran ekonomi di madrasah aliyah contohnya? Termasuk juga di sanawiyah seperti apa? Nah, ini kita bisa komparasikan, Pak. Sehingga kita bisa tahu, oh ini loh jawabannya, oh ini loh yang harus dicapai. Ya. Coba lagi. Tuh, pesantren Pak nih. Peran pembimbing sorogan dalam mengatasi kesulitan belajar Al-Quran santri di Pondok Pesantren Darul Huda tahun sekian sampai tahun sekian. Dia penelitiannya di mana? Ini tesis, Pak, atau skripsi nih. Kesulitan belajar Al-Quran. Bapak tinggal, ini yang tadi Pak siapa? Pak Jailani ya. Coba Anda tanya seluruh peserta. Pelajaran apa yang susah sih? Pelajaran Pak. Coba cek. Ternyata yang paling susah ini. Tak itu Pak yang dihajar, Pak. Gimana caranya supaya mereka itu tidak lagi punya kesulitan dalam belajar? Ada riset, ada treatment. Treatment ustadznya, treatment gurunya, treatment siswanya juga. Supaya tidak ada kesan bahwa pelajaran itu susah. Gitu, Pak. Bisa ditangkap? Ya. Insya Allah, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Insya Allah. Oke, ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan.
Ini Bu Santi, yang mana Bu Santi? Ada orangnya nggak? Baik, Pak. Coba ditampilkan Bu, biar Kan yang kelompok psikologi pendidikan itu ada yang 2 orang, yang judulnya itu kan ada 2 orang. Kan jumlah kita itu ada 16, ya. terus kelompoknya itu kan cuma ada 10, jadi ada yang 2 orang, terus itu bagaimana? Apakah pengerjaannya masing-masing di sekolahnya? Soalnya kan nanti jurnalnya berarti sendiri-sendiri, terus itu bagaimana? Artikel jurnal itu walaupun materinya sama judulnya dikerjakan sendiri di tempat masing-masing. Jadi tidak ada artikel jurnal oleh mahasiswa dibikin berdua. Ya? Demikian Bu ya. Berarti itu contohnya kan yang di judul yang nomor 3 itu di kelompok 3 itu kan ada 2 orang. Berarti saya juga buat di sekolah saya, terus yang satunya lagi juga buat di sekolah yang satunya lagi gitu. Betul. Oh, iya. Betul. Jadi ulah kieu, aduh saya di Cianjur jadi kudu ka Sukabumi bikinnya bareng, enggak masing-masing. Ya, Pak. Ya. Berarti cuma yang sama itu di judul saja. Betul, bukan di judul Bu, di temanya. Iya, di temanya saja. Bagaimana menerapkannya itu tergantung masing-masing sesuai dengan kebutuhannya yang sendiri-sendiri ya. Oh iya Pak, terima kasih. Oke. Bu Sulis mana Bu Sulis? Ayo dong. Tadi katanya mau bertanya. Silakan Bu. Ya. Baik. Dok mau bertanya. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Kalau nomor 9, Dok, memahami konsep keberbakatan. Ya, oke. Anak berbakat dan pendidikannya seperti apa? Terus kemudian sampelnya atau objeknya minimal berapa? Nah, Ibu ngajar di mana? SMA. SMA. Oke. Ibu tahu kan yang namanya bakat itu bukan hanya pintar, cerdas, gitu ya. Kalau misalkan udah ketahuan begitu, itu sebetulnya yang harusnya dilakukan adalah dites sebetulnya ya. Kalau pengen tahu banget punya apa dan di mana dan bagaimana itu dites. Nah sekarang kalau Ibu tanya, Pak berapa sampelnya? Kalau misalkan saya sebut, kalau sampelnya sih saya nggak bisa pastikan ya. Karena boleh jadi nanti pada saat Ibu melakukan tes, itu nanti jumlahnya juga terbatas. Saya pengen Ibu mengklasifikasi saja. Contoh nih, yang laki-laki dan yang perempuan. Ini yang laki-laki itu biasanya punya bakatnya dalam hal apa, yang perempuan dalam bakatnya hal apa. Jadi nanti yang dilihat adalah keberbakatannya, Bu. Jadi gini, bisi masih kan para ruyeng, saya berikan ilustrasinya berdasarkan Google Scholar. Kelompok 9, Bu ya, konsep bakatan, anak berbakat. Oke. Ini contoh aja ya, implementasi ke anak berbakat. Walaupun ini nggak nyambung judulnya ya, tapi nggak apa-apa, nanti juga dia bakal ketemu apa aja yang harus muncul. Implementasi anak berbakat MA. Bu, contoh nih, kalau berbakat anak berbakat. Ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu give ya, give. Ini. Model bimbingan perkembangan untuk meningkatkan kecakapan sosial pribadi anak berbakat akademik. Implementasi kelas akselerasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kediri. Tapi di sini ada istilah tulisannya anak berbakat. Implementasi kurikulum 2013 SMA, di sini juga ada pembinaan anak berbakat. Atau gini aja, Bu. Pembinaan anak berbakat di SMA. Tuh, Bu. Studi deskriptif identifikasi kebutuhan psikologis anak berbakat di kelas akselerasi. Ya, hari Ibu di SMA mana, Bu? SMA Negeri 1 Parakan Salak. Oke. Di Parakan Salak ada kelas akselerasi nggak, Bu? Belum. Belum, oke. Tapi kalau Ibu di Parakan Salak, pernah nggak melihat ada bibit-bibit
anak dengan keberbakatan tersendiri, Bu? Ada Nah. akademik dan non akademik. Nah, itu maksud saya. Coba Ibu lihat di judul-judul ini, Bu. Nih. Ini saya lihat ya, pembinaan anak berbakat di SMA. Sok ditinggalian hiji-hiji, kira-kira nanti mana yang cocok untuk di sekolah Ibu setelah Ibu baca jurnal-jurnalnya. Nah, nanti mana yang akan dipotensikan? Ini contoh nih. Peran orang tua dan pendidik dalam mengoptimalkan potensi anak berbakat akademik di SMA Negeri Parakan Salak contohnya. Tapi dengan catatan, apakah memang selama ini dilakukan atau tidak? Gitu. Atau ada nggak pembinaan prestasi akademik khusus untuk anak-anak berbakat dalam hal akademik? Atau boleh jadi, ini boleh jadi Bu ya, memang di sekolah Ibu itu sekolah belum melakukan usaha-usaha maksimal agar anak berbakat ini mendapatkan tempat yang tepat. Berarti kalau di sini bicaranya adalah di manajemennya, Bu. Boleh jadi nanti judulnya itu, nih saya pastikan lagi di situ. Boleh jadi manajemen pembinaan anak berbakat. Oh, tinggal Ibu. Manajemen peserta didik di SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Lampung. Ini keberbakatan olahraga. Ibu mau keberbakatan apa? Keberbakatan akademik contohnya. Anak pembinaan keberbakatan akademik. Bu, tinggali. Ada manajemen peserta didik berbasis minat bakat SMA. Pembinaan siswa berbakat dan berprestasi SMA Negeri 1 Semarang. Tanu karania dibaca heula ku Ibu. Tuh, tinggal Ibu. Pembinaan kelas khusus bakat istimewa. Implementasi kelas akselerasi. Studi efektivitas program akselerasi. Manajemen peserta didik. Ini kan kelas-kelas khusus. Nah, Ibu kan kelas biasa, SMA-nya SMA biasa. Kira-kira sudah ada belum SMA yang biasa, dia bukan SMA Axel, dia bukan SMA yang favorit besar, tapi dia mengembangkan tentang anak berbakat. Nah, ini juga harus dicari, Bu. Malah pertanyaan saya ke Bu siapa? Bu Sulis apa? Apa? Bu siapa? Saya? Bu Sulis ya? Bu Nur Aini. Oh, Bu Nur Aini. Jadi gini, kalau misalkan Ibu menemukan ada siswa tuh ada yang berbakat dalam hal tertentu, tapi kok sekolah kayaknya diam aja. BK juga nggak ada contohnya. Terus kayaknya ada keinginan untuk memajukan. Nah, di sini apa problemnya? Nah, boleh jadi kayak judulnya kayak Bu, problematika pembinaan anak berbakat di SMA Negeri Parakan Salak. Tapi dengan catatan tadi, saya minta Anda silahkan mencari dulu artikel-artikel jurnal yang relevan untuk menuju pada penyusunan tulisan yang seperti tadi. Jadi kata kunci nama gini, apa yang Ibu dan Bapak bisa ambil di lokasi penelitian sesuaikan dengan tema-tema itu. Tapi dengan catatan yang memang dilaksanakan. Yang belum dilaksanakan, tulis aja belum dilaksanakan. Gitu. Sehingga nanti bisa menjadi masukan ke lembaga bahwa anak berbakat ini adalah bagian dari anak bangsa yang harus diperhatikan. Karena dia memiliki something special yang harus dikembangkan secara berbeda. Lakuannya juga berbeda, nggak bisa sama. Tapi terangkan dulu tentang konsep keberbakatan. Ambil juga dari teori yang terdapat di dalam artikel-artikel jurnal yang berbahasa Inggris. Ya. Mun lieur kene teu naon sih da lain ngadahan oleh sebenarnya. Tapi saya yakin sebetulnya geus kabayang sih naon rek dilakukeun. Cuma encan bisa prakna hungkul sebenarnya begitu. Actionnya. Nah, actionnya aja. Kita tuh kebanyakan banyak mikir daripada banyak nulis, itu masalah. Itu. Kalau berbakatnya ke tahfiz, ya, anak tuh udah sekolah umum tapi ya boleh, silahkan itu makanya nanti bebas ya. Tapi ingat ya, konsep keberbakatannya harus dikembangkan teorinya. Harus dicari teori-teorinya. Makanya nanti ikuti pola penulisan seperti halnya yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi, itu aja. Saya minta Ibu bikin artikel yang bisa dipublish
saya minta dipublish. Kumpulkan artikel-artikelnya yang dijadikan kutipan. Nah, ikuti cara penulisan yang dilakukan oleh Aban Fauzi dalam tabel literatur review yang tadi saya pernah sampaikan. Oke. Siap. Terima Ya. kasih, Dok. Oke. Ada yang lain yang masih kelemang-kelemeng, riweh gitu? Atau sudah cukup? Ini sudah jam 9 nih, sudah jam setengah. Pak. Ya. Siapa? Saya Irwan. Oh ya, Pak Irwan. Gimana? Irwan, ya. Ini kan kebetulan saya mendapatkan nomor 7, materi nomor 7 tentang menguasai teori belajar kognitif dan konstruktif. Oke. Ini maksudnya itu saya ini kan harusnya 2 orang atau memang sendiri juga bisa. Misalkan kalau berdua mungkin saya kognitifnya, mungkin teman yang lain tentang konstruktif, atau memang dua-duanya kalau untuk sendiri gitu. Kan, kalau 18 harusnya berdua, Pak. Kan ini 18 orang. 16. 16 ya? 16, Pak. Oh, 16. Ya, kalau 16 berarti Bapak pilih salah satu aja dah. Nggak usah dua. Berarti pilih salah satu aja ya. Bisa salah satu, bisa salah dua. Pak, enggak pilih. Kalau menurut Bapak, saya mau satu aja, boleh. Enggak salah. Yang penting menuliskan artikelnya, itu Pak, sesuai dengan temanya. Saya minta Bapak dan Ibu untuk artikel jurnalnya jangan kurang dari 30. 30 Pak. 30 lembar. Ingat ya, yang dibaca hanya apa? Abstraknya saja. Yang kedua, Anda hanya mengutip bagian apanya. Coba baca kembali link YouTube-nya Ahmad Fauzi. Gitu. Saya akan ini ya, Bapak Ibu, mengirimkan sebuah file, sebuah link YouTube yang isinya mudah-mudahan membuat Anda bisa bisa belajar untuk cara menulis artikel jurnal. Ya. Ini mah teknik-tekniknya. Bukan kayak Ahmad Fauzi, bukan. Beda lagi. Cara gampang tembus jurnal Scopus. Nih, saya kirimkan ya. Bagaimana caranya supaya bisa. Dan ini pernah saya coba, Pak, dan luar biasa. Nah, kemudian tuh sudah saya kirim, Pak, di grup. Cara gampang tembus jurnal Scopus khusus apa ini? Dan ini Bapak ikuti aja dari awal sampai akhir. Insya Allah bisa. Ya. Oke. Saya pikir untuk materi ini saya cukupkan dulu ya. Untuk materi tentang psikologi pendidikan. Saya sedikit nanti mau mengupas tentang tentang metode penelitian. Yang metode penelitian ini, Bapak Ibu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa orientasi kita itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menulis proposal tesis. Karena orientasinya adalah membuat proposal tesis, maka Bapak Ibu yang belum pernah membuat tesis, yang belum membuat skripsi, karena kan ada beberapa orang yang sebenarnya dia kuliahnya mungkin tidak menggunakan skripsi, ya. Kalau misalkan tidak menggunakan skripsi, saya minta Bapak Ibu harus banyak-banyak membaca karena ini penting untuk dijadikan sebagai pedoman. Saya menggunakan buku Imam Makhali ketika berbicara tentang metode penelitian kuantitatif. Ini silakan Bapak Ibu baca, silakan Bapak Ibu lihat di Zoom. Ini pernah saya kirimkan juga di dalam ini grup ya, di grup. Jadi Bapak Ibu,
ada perbedaan buku-buku yang saya wajibkan kepada Bapak Ibu untuk membaca dan juga melakukan apa sebutnya itu merangkum ya, atau bukan merangkum, menjawab pertanyaan dan lain-lain. Kalau buku A. Muri Yusuf itu lebih banyak dia bercerita tentang keilmuan metode penelitian, ya, khusus dalam bidang pendidikan. Kalau bukunya Suharsini Arikunto, dia bicara dasar-dasar melakukan penelitian. Nah, kalau bukunya Imam Mahali ini, itu lebih banyak bicara tentang aplikasi bagaimana menyusun proposal penelitian, bagaimana membuat penelitian setara skripsi, tesis, atau disertasi. Dengan menggunakan, atau pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, kemudian dia menggunakan SPSS. Makanya Bapak Ibu, kalau yang belum paham SPSS, saran saya, yuk bareng-bareng buka bukunya Imam Mahali ini. Kalau yang belum pernah buka, saya buka ini, ya. Nih, ini judulnya. Ini bukunya juga ada, fisiknya ada, ya. Tapi saya untuk presentasi ini saya sampaikan buku PDF-nya. Bapak Ibu, di sini dia menjelaskan detail, Pak. Ini coba bisa lihat bagian 1 dasar-dasar penelitian. Ya. Terus yang kedua menyusun proposal penelitian kuantitatif. Pengertian proposal penelitian, unsur-unsur dalam proposal. Yang jadi beda adalah bahwa susunan proposal itu sangat tergantung kepada perguruan tinggi masing-masing. Kebijakannya berbeda-beda. Tetapi biasanya konsep-konsep umumnya selalu ada. Artinya paling penamaan aja yang berbeda. Seperti kegunaan penelitian di perguruan tinggi lain namanya manfaat penelitian. Ya, namanya beda. Ya, hanya itu aja. Ya, tapi prinsipnya sama. Kalau Anda menemukan, Pak, ini di sini mah nggak ada, di sini mah ada, gimana? Ya berarti ada kebijakan lain. Tapi prinsipnya adalah seperti itu. Ya, seperti penulisan proposal itu, Bapak Ibu, di bukunya Imam Mahali ini dia memberikan petunjuk bahwa rata-rata perguruan tinggi itu menyusun proposal 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3 untuk kuantitatif. UNJ juga, tempat saya dulu kuliah S2 juga sama. Bab 1, bab 2, bab 3. Tapi ketika saya kuliah di UPI, saya kuliah di IAIN atau di UIN Bandung waktu itu ternyata tidak menggunakan struktur penulisan bab 1, bab 2, bab 3 untuk proposal tesis atau proposal skripsi atau proposal disertasi. Jadi cukup saja tidak ada babnya, tapi ada bagian A, B, C, D, tapi intinya sebetulnya sama juga, ya. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada identifikasi masalah, kemudian ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat penelitian, lalu ada kajian teori, kemudian ada penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, kemudian ada juga kerangka berpikir, hipotesis, langkah-langkah penelitian. Nah, yang begituan ada, tidak sampai tidak ada, ya, termasuk juga ini. Nah, di sini ada menyusun pendahuluan, ada merancang topik, tema, dan judul penelitian. Bagaimana menentukan topik, bagaimana cara membatasi topik, bagaimana tema dan judul. Kalau Bapak Ibu sudah baca, syukur. Kalau belum, baca deh. Apalagi kalau misalkan yang masih blank, ya, Pak, saya bingung nanti mau bikin tesis, proposal saya temanya tentang apa, topiknya tentang apa, ya pasti bingung kalau nggak baca, Pak. Ya, apalagi bahannya nggak ada. Nah, saya mendorong Bapak Ibu untuk sebetulnya yuk sedikit banyak waktu kita gunakan untuk membaca. Sedikit banyak, Pak, ya. Sedikit bisa, banyak apalagi pasti bisa. Di sini juga dijelaskan tentang macam-macam judul penelitian kuantitatif, ada judul penelitian deskriptif, ada judul penelitian hubungan, ada judul penelitian pengaruh, ada judul pengertian perbedaan dan perbandingan, ya. Kemudian bagaimana cara menyusun latar belakang masalah, contoh penyusunan pendahuluan dalam artikel ilmiah, perumusan masalahnya, tujuannya, kegunaannya. Nah, ini juga ada nih untuk artikel ilmiah, bisa dibaca nih Bapak Ibu, ya.
Kemudian bagian 4 itu adalah tentang kajian teori. Ini sebetulnya kalau dalam tesis itu bab 2, Pak. Ya. Kalau di bagian 4 ini karena dia nulis buku aja ya. Ini nih ada kajian teori, kandungan teori, deskripsi, kerangka berpikir, hipotesis, jenis-jenis uji hipotesis seperti apa. Ini ada di sini contoh-contohnya. Lalu ada metode penelitian, ini. Kemudian ada teknik pengolahan data seperti ini. Lalu ada uji persyaratan analisis data ini. Lalu ada teknik analisis data seperti ini. Terus ada hasil penelitian dan pembahasan seperti ini. Lalu penutup, ya. Nah, ini lampiran-lampirannya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada Anda semua, kalau Anda masih kebingungan dengan penelitian kuantitatif itu apa, saya sarankan Bapak Ibu baca buku ini. Ya. Step by step, setiap hari 1 lembar, 1 jam, 2-3 lembar. Bapak mah ngomong wae titah maca, Pak, saya teh sibuk, Pak, bla 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 bla. Contoh nih, alasannya begitu. Bukan sibuk sebetulnya. Kita aja yang kurang cerdas mengatur waktu. Ya. Apapun alasannya, waktu semua orang sama, Bu, Pak, 24 jam. Semua juga capek punya kegiatan. Tapi prinsipnya kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan, Pak. Ya. Oke. Seperti alur buku ini menjelaskan tentang pertama kali tentang dasar-dasar penelitian. Mau saya lewat nih kalau ini nggak ingin saya jelaskan ya. Ini Bapak Ibu, kalau buat mereka yang belum tahu tentang SPSS, nih dijelasin di sini nih. SPSS kayak gimana SPSS tuh? Udah deh, di sini semua ada. Oh, Bu. Yang belum tahu SPSS, tuh. Saya sudah kirimkan kan link SPSS itu yang IBM 23 versi 23 sudah download belum? Sudah install belum? Kan gitu. Kalau sudah dikirim tapi belum di-download, belum di-install, kayaknya terlalu deh. Ya. Yang mau kuantitatif itu harus dipakai, Pak. Ya, sayang. Orang lain beli itu mahal tuh 50.000 tuh kalau Anda beli di mana di Bandung tuh. Ini mah gratis, saya kasih linknya, Pak. Gimana tuh? Ya. Pantan sudah di-download, Pak? SPSS? Sudah? Suaranya belum keluar, Pak. Sudah di-download tapi belum diinstal, Pak. Oh iya. Yang sudah diinstal siapa nih? Dari kelas angkatan 12. Halo? Ya Pak, saya belum Pak, pernah download, pernah digunakan tapi terestar. Coba Pantan nanti dipraktekin Pak cara installnya sesuai dengan yang saya tulis di dalam Read Me First ya. Nanti hari Sabtu tuh dibawa ya. Kita praktekkanlah yang bisa kita lakukan ya. Oke. Pak Irwan sudah download, sudah install? Nggak kedengaran suaranya, Pak? Ya. Belum, Pak. Belum. Belum, tapi insya Allah yang ini yang dikirim oleh Pak Entan ya Pak itu ya Pak, yang di grup itu yang dikirim sama Pak Entan. Ya itu. Ya, telangkung lah, ada sama wae lah ya. Terus sama itu ya Pak ya. Yang kedua nih, untuk Mendeley sudah di-download belum? Sudah diinstal belum? Sudah dipelajari belum? Ibu Siti. Sudah, Pak. Siti Rahmawati gimana, Bu? Mendeley sudah diinstal? Ini Pak, maaf, untuk versi baru Pak, untuk versi baru ini kan terhubung dengan Mendeley chat ya. Nah itu pas dibuka ternyata berbayar Pak. Makanya kalau saya lebih baik pakai yang desktop aja Pak. Oh iya. Yang desktop
kan masih bisa di-download kan desktop mah? Iya, masih. Nah, udah pakai download yang desktop aja udah. Lamun site liar nges download pada urang mah nu penting mah nyieun artikel pakai Mendeley sudah gitu aja. Ya. Oke. Ada lagi Bu Siti, saya mau nanya Bu Siti nih, gimana Bu Siti? Sudah install, sudah download atau sudah pakai Mendeley-nya, sudah latihan belum? Ini kebetulan ada kendala, laptopnya baru selesai dibetulin, Pak. Aduh. Insya Allah nanti dicoba. Ya. Ya bukan apa-apa, siapa lagi yang mau kita bisa kalau kita nggak mulai ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi saya sering mencontohkan Bu, kalau saya memberi informasi kepada Bapak Ibu semua, anak mahasiswa angkatan 12, Anda tahu Jakarta nggak? Pengen nggak saya kasih tahu Jakarta di mana? Nah, atau Jakarta ada Jawa Timur, Bogor gitu, Bogor. Oh, pengen Pak, pengen tahu. Oke, saya kasih tahu ya. Ke Bogor itu bisa naik mobil, bisa naik kereta, bisa naik beca, bisa naik motor, bisa naik delman ataupun bisa. Sok, mau yang mana? Saya kasih tahu tuh. Dipilih lah. Saya pengen naik kereta, Pak. Oke, bayar. Bayarnya berapa? Ada yang 80.000, ada yang 45.000 nih kalau ke Bogor. Jamnya berapa aja, Pak? Ada jam 5.30 aja, 11.30 sampai jam 20. Kalau jam 16. Oke. Caranya gimana kalau mau pesen kereta? Gampang. Download lah di aplikasi Play Store. Di situ ada KIA contoh. Sudah di-download, sudah terus bayar gitu. Sudah dikasih tahu tuh. Sudah dapat tiket malah. Tapi ketika dia tidak berangkat ke stasiun, tidak naik, tidak boarding, nggak nyampe-nyampe Pak. Walaupun saya menjelaskan detail bagaimana bla 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 bla. Karena pada akhirnya eksekusi itu adanya di Bapak Ibu. Makanya saya mohon dengan sangat Bapak Ibu, yuk mumpung kita masih ada waktu, jangan gengsi untuk belajar, jangan malu untuk bertanya, karena mumpung kita startnya bareng, ya startnya bareng, yuk bareng-bareng juga kita kerjakan, kira-kira apakah ini bisa kita lakukan atau kita lanjutkan. Berbagi saja dengan sesama temannya, insya Allah bisa. Ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 21.17. Saya petunjuk-petunjuk itu saya pikir ini lebih baik dilakukan oleh Bapak Ibu untuk ke depan supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf, silakan beristirahat. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.